Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam buat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, sesuai dengan janji saya atau omongan saya di tutorial PDC ya, yang kemarin itu yang pertama. Jadi saya akan memberikan tahapan untuk membuat atau merakit sebuah strum ikan PDC ya, mulai dari langkah awal sampai akhir. Jadi bertahap ya, satu-satu, agar kawan kita yang masih awam atau masih baru belajar rakit merakit itu tidak kesusahan atau kesulitan dalam perakitan ya. Nah, nanti kalau saya bahas semuanya di satu video malah ribet ya. Yang ribet itu bukan saya, tapi kalian. Nah, sudah saya pastikan banyak gagalnya kalau langsung saya jelasin semuanya di satu video. Nah, jadi satu-satu ya, bertahap. Dan untuk tema malam ini itu adalah sebuah trafo, atau lilitan trafo. Cara melilit trafo PDC yang mudah matching, agar kawan-kawan di sana itu nanti pada saat perakitan itu tidak kesulitan ya. Dan insya Allah tutorial ini itu berhasil dan membantu kawan-kawan di sana yang masih tahap belajar rakit merakit ya, yang selalu gagal itu insya Allah kalau nyimak video ini dengan detail tanpa di skip-skip itu insya Allah berhasil, karena saya menjelaskannya itu dengan detail dan satu persatu, agar yang nonton atau kawan kita yang nyimak itu paham ya, seperti itu. Nah, jadi yang mengikuti channel ini mulai dari awal sampai sekarang, insya Allah itu, dan sudah saya pastikan pasti ada yang sudah berhasil dalam perakitan ya. Oke, langsung saja ya. Jadi malam hari ini temanya adalah sebuah trafo PDC. Ini langkah awalnya ya. Trafo PDC agar mudah matching, tidak boleh sembarangan melilit atau memilih trafo ferit. Seperti itu ya. Mengapa? Karena trafo inverter atau trafo PWM itu tidak boleh sembarangan ya, sembarangan memilih sebuah trafo. Sembarangannya di mana? Nah, jadi kalau trafo PDC yang seharusnya dan yang saya anjurkan itu non gap. Trafo feritnya itu non gap seperti ini ya. Biasanya kan trafo ferit bekas-bekas televisi atau bekas apa gitu ya, itu di tengah-tengah feritnya ya, di tengah-tengah ferit ini itu ada celah atau gapnya ya, ada rongganya. Nah, itu tidak bisa kita gunakan dalam perakitan sebuah inverter atau strum PDC, itu nggak bisa ya, itu nggak bisa matching, susah matchingnya. Jadi yang dianjurkan itu adalah trafo yang seperti ini, yang non gap ya, non gap, tidak ada celah di tengah dan samping kiri kanannya itu sama-sama rapat. Nah, ini yang saya anjurkan untuk membuat sebuah rangkaian PDC seperti ini ya. Oke, langsung kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu cara penggulungan. Untuk cara penggulungan, di sini saya sudah siapkan koker ferit ya. Yang pertama harus kita gulung itu adalah sekunder lalu primer. Nah, ini intinya loh ya, diingat baik-baik. Yang pertama kita lilit adalah sebuah sekunder, kawat sekunder. Dan yang kedua adalah kawat primer. Jangan primer duluan baru sekunder. Nah,
jangan ya. Nah, jadi sekunder dulu baru primer. Dan sekarang adalah jumlah lilitan dan ukuran kawatnya ya. Ini saya akan catat atau saya tulis supaya kawan-kawan tidak lupa. Nah, disimak dengan baik ya. Di sini saya menjelaskannya itu dengan detail dan nggak salah-salah ya, supaya yang nyimak itu seneng hati nih dapat penjelasan yang detail, dan hanya di channel ini yang detail. Untuk sekundernya, nah, ini untuk sekunder ya. Sekunder. Untuk kawat sekundernya dengan ukuran 0,6. Sekundernya ini 0,6 ya. 0,6 atau 0,8. Nanti saya jelasin 0,6 berapa fet, 0,8 itu berapa fet. Nah, oke. Dan untuk primer dengan ukuran kawat 0,6 bisa ya, 0,6 bisa, 0,5 bisa. Loh kok beda? Nah, maksudnya itu kok sama kawatnya ya, sama ukuran kawatnya, tapi dirangkap atau di double. Kawat 0,6 atau 0,5 dirangkap 8 helai. 8 helai atau 10 helai. Nah, gini ya. Sekundernya dengan ukuran kawat 0,6. Primernya dengan ukuran kawat 0,6 atau 0,5. Tapi di double atau dirangkap 8 helai atau 10 helai. Nah, jelas ya. Langsung kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk jumlah lilitan ya. Untuk jumlah lilitan ya, untuk sekundernya ini yang kawat 0,6 itu ya. Untuk jumlah lilitannya itu kalau 2 fet ya. Nah, saya tulis di bawahnya aja. 2 fet. Jumlah lilitan sekundernya itu low-nya di 60 lilit. 60 lilit atau 70. Nah, 60 atau 70 ya. Hignya di 100 lilit. Kalau ada yang tanya apa nggak meletus MOSFET-nya kok 100 lilit banyak sekali. Jawabannya adalah tidak akan meletus apabila trafo dan PWM kalian itu matching. Jadi kunci utamanya itu adalah matching, bukan berapa jumlah banyaknya lilitan sekunder. Karena di sini kita menggunakan low 70 lilit dan hignya di 100 lilit. Jadi kita coba di 70 lilit dulu. Nah, kalian buat 70 lilit lalu hig melangkah ke 100 lilit. Nah, nanti kalau dalam perakitan kalian coba dulu yang ke ini yang ke 70 lilit ini ya. 70 lilit. Nah, kalau normal, adem, aman, langsung kita langkah ke 100 lilit. Paham ya? Masa nggak paham? Ini saya jelasin dengan detail ya. Untuk yang 8 fet atau 10 fet, 8 fet atau 10
fat. Jumlah lilitan sekundernya itu sama. Kalau mau kalian naikin lagi yang ke 70 jadi 80 pun tidak masalah. 70 atau 80 lilit. Ini sekundernya ya. Hignya di 100 lilit bisa, 150 lilit pun bisa. Gak masalah mas ya, gak masalah. Hignya di 150 atau 100 lilit. Lanjut ke primer. Ini saya jelasin dulu ya, semuanya nanti langsung saya jelasin ulang supaya mudeng. Untuk primernya ya, primer. Untuk primer di sini menggunakan kawat 06 ya, 06 atau 05 itu 10 helai. 10 helai garis miring ya, atau 8 helai. Dengan jumlah CT atau lilitan dengan jumlah 3 CT 3 garis miring 4 CT 4. Ini yang ukuran kawatnya 05 atau 06 ya. Ini untuk primer. Nah, saya tulis primer ini. Primer, sekunder. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk sekundernya ukuran kawatnya itu 06 ya. Untuk primer di sini bisa menggunakan 06 atau 05 dengan dirangkap 8 helai atau 10 helai. Itu untuk primer. Dan sekunder khusus 2 MOSFET. Ini yang saya gunakan ini ya. Ini trafo EE19. Saya pakai 100 lilit. 100 lilit ya. Ini enggak ada hiklonya, langsung los 100 lilit. Nah, untuk 2 fat 60 lilit atau 70 lilit itu untuk low. Sedangkan hignya di 100 lilit. 100 lilit itu untuk sekunder. Dan untuk yang 8 MOSFET atau 10 MOSFET, yang 70 lilit kalian naikin di 80 lilit itu untuk low. Nggak masalah, karena kita mau main di full gelombang. Dan untuk hignya di 150 lilit atau 100 lilit. Jelas ya, ini untuk skema PDC full gelombang. Dan untuk primernya dengan ukuran kawat 06 atau 05, 8 helai atau 10 helai dengan jumlah lilitan 3 CT3 atau 4 CT4. Nah, itu sudah sangat mudah untuk matching. Paham ya? Nah, jadi penjelasannya hanya seperti itu ya. Ini untuk yang ukuran-ukuran kawatnya ya, jumlah lilitannya. Nah, sekarang kita masuk ke cara penggulungan ya. Kita masuk ke cara penggulungannya. Di sini saya sudah siapin koker ya. Sudah saya siapin koker. Seperti yang sudah saya jelasin tadi. Nah, sebentar saya ambil kawat kecil dulu ya. Untuk sebagai contoh.
Nah, ini contoh cara pelilitan trafo PDC nya ya, disimak dengan baik ya. Ini cara pelilitan trafo PDC nya. Yang pertama kita lilit adalah sebuah sekunder. Ini yang kawat 06 nya ya, yang kawat 06 nya. Ini mau kita awali dari belakang sini, mau dari sini ya ke depan, nggak masalah. Ini untuk sekunder ya. Mau dari belakang ke sini, muter ke belakang, nggak masalah ya, seperti ini, nggak masalah. Dan sebaliknya, mau dari depan ini ya, mau dari depan seperti ini. Nah, seperti ini pun tidak masalah. Enak-enaknya kalian gulung aja, mau bagaimana, mau ke depan atau ke belakang itu terserah kalian, nggak masalah. Itu untuk sekundernya, nggak masalah. Nah, setelah kita lilit sebuah sekundernya, ini sudah cukup, umpama 70 lilit atau 100 lilit. Nah, ini kita solasi ya, solasi ferit ya, yang seperti ini sudah kita rapikan, tinggal gulung primernya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, ini yang perlu diperhatikan. Untuk cara melilit trafo PDC untuk kawat primernya itu ya, diperhatikan. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling penting ya. Untuk cara melilit primer ya, yang pertama itu kita awali dari belakang, dari belakang ini ya, ke belakang ya. Nah, seperti ini ya. Ini satu lilit ya, 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, hook. Nah, ini sebagai CT. Lalu kawat yang kedua itu kita tidak boleh ke belakang lagi ya, ke belakang seperti ini itu nggak boleh kalau strom PDC. Jadi cara melilit primernya itu, kalau yang pertama ke belakang, yang kedua itu harus ke depan atau berlawanan arah, seperti ini ya. Ini yang pertama kan tadi ke belakang ya, ke belakang, dan yang kedua ini ke depan. Nah, seperti ini, 1 2 3 hook. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini primer kanan dan ini primer kiri. Sedangkan ini yang di atas ini 2, ini adalah CT. Jelas ya. Jadi berlawanan arah ya, berlawanan arah. Yang pertama ke belakang ya, ke belakang. Kalau sudah dapat 3 CT, 3 lilit ya, kita tekuk ke atas menjadi CT. Dan yang kedua itu ke depan, bukan ke belakang, tapi ke depan. Seperti itu ya. Ini saya contohin lagi 1 kali. Kayaknya kalian nggak mudeng nih. Ini ibarat primer yang mau kita lilit ya. Ini yang pertama ya. Kita awali dari bawah sini ya, sini itu ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, kita lilit, dihitung ya, 1 2 3 hook. Nah, ini CT, ini. Sedangkan ini primer, ini CT primer ya. Untuk primer yang kedua ini kita lapisin solasi ya, kalau sudah dililit ini primernya. Lalu yang kedua ini ke depan.
Yang pertama kan ke belakang, dan yang kedua ini ke depan seperti ini. Nah, ke depan. Nah, ke depan ya. Nah, 1, 2, 3, hop. Nah, jadi berlawanan arah caranya gulung itu ya, untuk sebuah trafo PWM atau trafo inverter. Paham ya? Nah, semoga langkah awal untuk tahap perakitan PDC dengan penjelasan ini kawan-kawan kita atau pemirsa yang sedang menyaksikan atau masih dalam tahap belajar merakit itu semoga paham dengan penjelasan saya ya. Dan semoga ini awal yang bagus untuk kalian belajar. Jadi kalau nyimak videonya itu silahkan disimak dengan detail ya. Oke, hanya seperti itu tema malam hari ini. Nanti kalau sudah selesai kalian gulung trafonya, lalu kita lanjut ke PWM-nya. Oke, hanya seperti itu ya. Saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.